mempresentasikan materi speaker identification, di mana yang kami pakai di sini itu menggunakan CNN. Jadi alur kerja kami itu awalnya kami mengambil dataset, yang datasetnya pun yang dari Pak Heri pernah share, yang jumlahnya 7.500 file .wav itu ditambah dengan sekitar 63 atau 60 file .wav yang kami tambahkan dari suara kami sendiri. Lalu boleh but nah di pre-processing ini kami menggunakan ekstraksi fitur MFCC, lalu mengubah fitur-fiturnya dari .wav tadi kita ubah menjadi file.csv, di mana file.csv-nya itu mengandung 6.500 data training dan 1.000 lebih untuk, saya lupa pastinya, tapi itu ada 1.000 lebih untuk menjadi data test. Boleh dilanjut untuk itu. Pertama, kamu bisa jelasin nggak itu di MFCC-nya ada nilai ya, min 500 sampai 200, itu maksudnya apa? Min 500 sampai 200. Itu maksudnya apakah menunjukkan apa gitu? Jumlah energinya bukan sih, Pak? Jumlah energinya. Oke. Nah, ini agak unik maksudnya. Oke, tapi oke. Oke, lanjut dulu ya. Lanjut. Saya nanya aja sih. Oke, lanjut. Oke, jadi kalau nanya nggak apa-apa, lanjut aja santai. Oke. Lanjut ya, nggak apa-apa. Sekarang ke bagian awal codingan aja di file data processing yang bakal dijelasin sama Cikes ya. Ya, di sini pertama-tama ada from Google Colab. Jadi ini kita pakainya untuk berbagai file. Jadi kita pasang ke drive kita. Kemudian kita import juga library seperti ada Panda, NumPy, Matplotlib, Flyplot, OS, sama TJDM. Kemudian kita juga pakai Librosa. Kemudian ada set fitur. Ya, iya Pak. Kemudian kita ada set fitur. Nah, suara yang kita ambil ini dari Trilogy. Terus audio di sini sebagai bentuk gelombangnya kita inisialisasinya pakai Y. Kemudian simpan frekuensi tingkat pengambilan sampelnya sebagai SR. Nah, di sini ada Y, SR, kita ambilnya dari Librosa. Ini datanya diambil dari konten /drive ini. Dataset ini nggak berbentuk zip sih, Pak. Kemudian di unzip dulu. Pertama kali kita pakai datanya Benjamin Netanyahu yang pertama. Kemudian kita pakai ada ekstraksi fitur MFCC, Librosa fitur MFCC. Di dalamnya ada YSR, NFCC-nya kita pakainya 40. Kemudian mail spektrogramnya merupakan hasil pemetaan fitur yang telah diambil oleh metode MFCC yang akan diklasifikasikan dan dimasukkan ke dalam CNN. Kemudian kita pakai NMLS-nya di sini 40, Vmax-nya 8.000. Chroma STFT Librosa-nya ada Chroma-nya tetap 40. Setelah itu kita pakai ada fitur mail spectrogram.shape, chroma stft.shape, chroma cg.shape, chroma chance.shape, sama mcc.shape. Keluar outputnya seperti 40,44 ini. Kemudian ada
sisi of Trilogy Voice, kita tetap importnya pakai Matplotlib PyPlot. Kemudian plot figurnya, fix size-nya kita pakai 10,4. Librosa display-nya pakai SpecShow, kita tampilannya jadi seperti ini. Keluarnya si time sama ini di sebelahnya. Terus outputnya seperti ini. Kemudian ada Mail Spectrogram of Trilogy Voice. Kita plot figurnya pakai 10,4 kayak seperti di atas. Terus untuk kita tampilannya tetap pakai Librosa, load-nya. Kemudian kita Vmax-nya pakai 8000 sama Access Time. Color bar-nya untuk nunjukin ini seperti di output-nya. Kemudian keluarlah ada time sama si apa namanya gelombangnya gitu. Selanjutnya dijelaskan oleh Kevin. Selanjutnya itu kita nyari chromogram Cherokee-nya. Chromogram Cherokee itu kayak si energi dari si suaranya itu, Pak. Nah, selanjutnya, Bud. Ini juga sama, Pak. Ini jadi nyari si energinya gitu, Pak. Dicari dari Librosa tadi. Selanjutnya, Bud. Nah, abis itu kita nyari fitur setnya. Fitur setnya itu kita ambil dari dataset yang tadi kita taruh di Google Drive, Pak. Nah, kita dapat si shape-nya itu 40, itu 40 itu, Pak. Si shape-nya itu. Nah, habis itu kita stacking sama di reshape si si energinya tadi. Jadi 40 sama 0,5 dimasukin ke array gitu, Pak, buat nyari fiturnya, buat si stackingnya. Nah, abis itu kita preprocessing pakai MPCC tadi dari dataset tadi yang diambil. Abis itu di sini tracing dibaca dia file name-nya apa, bla 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 bla, terus dia dimasukin ke yang tadi, Pak, yang di atas saya jelasin, MVCC, terus mail program, chroma, dan lain-lain dimasukin. Jadilah Xtrend sama Ytrend tadi. Nah, Ytrend itu dapat dari dataset yang tadi itu. Selanjutnya, Bud. Itu error. Nah, Xtrend dan Ytrend itu tuh, kalau Y itu tuh data testnya, sedangkan si X tuh si labelnya. Nah, selanjutnya bakal dijelaskan oleh Hana, Pak. Terus kita tuh pakai sklearn untuk biar bisa nge-import si preprocessing ini. Nah, kita tuh pakai parameter LE untuk ngambil label encoder dari preprocessing. Udah gitu kita tuh mau ngeliat nih listnya ada apa aja di data-data yang tadi nih, yang sampelnya. Ternyata ada yang Alver, ada Benjamin, ada Hana, ada Jens, ada Yulia, ada Keja, terus ada yang lainnya juga. Terus selanjutnya tuh di LE.inverse transform ini tuh kita tuh mau ngeliat data yang kita bisa tentuin gitu. Jadi data kan kalau di sini contohnya itu dari data yang pertama sampai data ke-9. Makanya kalau kita lihat yang atas kan kita tampilin semua nih. Tapi yang bawah ini yang background noise other-nya itu nggak ditampilin. Karena kan kita cuma sampai ke 9 gitu. Terus selanjutnya tuh kita mau nge-convert list ke NumPy array. Caranya ya kayak biasa, kayak
nge-convert biasa Python. Udah gitu kita tuh mau nge-reshape dari 2 dimensi ke format yang CSV. Caranya tuh kita pakai, kan tadi nih yang xtrain_2d ini tuh kita masukin dengan data yang udah kita reshape. Kenapa sih harus di reshape? Soalnya nanti di bawahnya ini kita tuh mau ngambil data itu, kita masukin ke beberapa file .csv. Kayak di bawah tuh kita bagi jadi 4, kita punya 4 data yang CSV ini. Yang pertama itu ada train_data 1.csv, yang kedua itu ada test_data 1.csv, ketiga itu ada train_label 1.csv, yang keempat itu ada test_label s1.csv. Ini tuh kita ambilnya itu dari splitting yang tadi, reshape yang tadi. Lalu di bawahnya itu tuh kita cuma mau nampilin doang ada apa aja sih di train_data.csv. Maksudnya ada berapa jumlahnya kolom sama barisnya yang ada di data.csv yang tadi yang kita udah reshape. Yang di bawahnya itu sintaks yang from google.colab import files itu kita tuh mau minta akses nih dari si Google-nya untuk ngambil, untuk download file yang 4 tadi yang kita udah reshape. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Budiman. Oke, itu Budiman. Di situ ada number of class gitu kan. 11, 11. Maksudnya apa tuh? Oke. Oke, selanjutnya kita mau mengimport beberapa function dari Keras, yaitu sequential, optimizer, dan quantity max polling to the flatten out. Nah, awalnya itu kita ngedefinisin modelnya menggunakan sequential, di mana sequential itu yaitu sesuai untuk lapisan
di mana setiap lapisan memiliki satu input tensor dan satu output tensor. Nah, di sini juga setelah itu kita menambahkan pada modelnya itu conv2d. Nah, conv2d itu yang 64 itu adalah filternya, ya terus kalau selanjutnya kernel size mungkin beberapa udah tahu dari mata kuliah lain gimana, karena Bapak juga pernah ngejelasin gimana tentang kernel. Lalu strides, maaf kalau saya salah ngejelasin soal strides, tapi strides yang saya tahu dia adalah konvolusi apa ya? Maaf saya nggak bisa ngejelasin buat strides, tapi untuk di padding itu sebenarnya ada dua jenis. Yang pertama itu sebenarnya ada valid, di mana paddingnya nggak memiliki nilai, dan same di sini di mana paddingnya memiliki nilai yang sama untuk setiap sisi atas, bawah, kiri, kanan. Nah, lalu untuk activation kita menggunakan ReLU, di mana ReLU itu singkatan dari Redirect Linear Unit Activation Function. Rectified. Activation. Rectified. Maaf. Rectified Linear Unit Activation Function dengan default value yang bakal ngembaliin itu max x,0. Lalu kita menggunakan max pooling 2 dimensi. Nah, dengan padding same. Lalu selanjutnya kita pakai conv2d lagi. Bedanya kali ini kita nggak pakai input shape dan filternya kita jadiin 128. Nah, lalu ada yang beda mungkin di situ ada dropout. Nah, dropout itu adalah teknik di mana neuron itu dipilih secara acak dan tidak dipedulikan selama training. Jadi selama training benar-benar ada beberapa neuron itu yang nggak dipeduliin lagi value-nya atau efeknya gimana pun. Lalu selanjutnya ada flatten. Flatten itu lebih untuk menciutkan array-nya menjadi satu dimensi. Lalu ada dense. Dense itu dia implementasi dari operasi activation dot input koma kernel plus biasnya. Lalu ke bawah lalu dari itu sudah dihasilkan model sesuai yang gambar dari plot model yang udah kita buat tadi sesuai dengan urutan yang dibuat tadi di situ. Oke. Lalu selanjutnya dilanjutkan oleh Arvereka. Ya, selanjutnya setelah tadi semua proses itu dijalankan, itu seperti mengompil atau memproses semua itu sehingga dikeluarkanlah hasilnya dalam yaitu akurasi dan data-datanya. Seperti ada di sini di bawah ada data akurasi, value loss atau angka loss itu apa ya, lebih saya kayak kemungkinan kemungkinan salahnya. Error rate. Ya, error rate, maaf Pak, sama akurasi. Akurasi berarti kemungkinan benar ya. Itu kalau di yang di gambar bawah, bukan gambar sih, seperti angka-angka di bawah ini penjelasannya tuh seperti misalnya ada 36 ms per step, itu artinya lama kecepatan kerjanya dari setiap data. Jadi setiap
prosesnya di sini ada 500 ada saya ada 551 1514 dan 6053 data. Itu ada data train sama data test. Terus ke bawah lagi, Bud. Nah, lalu di bawah ini setelah data itu dari angka-angka itu diubah dalam bentuk plot dalam artian dalam bentuk grafik. Setiap data itu dimasukkan ke dalam grafik yang nantinya akan ditampilkan seperti gambar di bawah. Yang pertama itu ada gambar model akurasi. Model akurasi ini ada kalau yang garis warna kuning itu adalah garis data tesnya, hasil dari pengetesannya, dan gambar biru adalah hasil trainingnya. Lalu yang di sebelah kiri ada data 0,75 sampai 1.0 itu tingkat akurasinya. Lalu yang bawah yang 0, 2, 4, 6, 8, 10 sampai 14 itu adalah efforts. Jadi kayak kayak perkembangan datanya gitu sampai 14. Sama sih yang bawah juga, cuman yang bawahnya itu kalau model loss ya kebalikan dari model akurasi, makanya datanya turun. Kalau yang data model akurasi dia naik. Sama yang di kiri 99,01% ya. 99% kan tuh. Canggih banget ya. Ada yang 98. Ini tadi kali 100 ya Pak, berarti ya 0,96 gitu. Iya, ada yang 98 dan 97. Canggih banget ya. Terus sama yang paling itu sih Pak, paling bawah itu cuman. Data trainingnya, testingnya berapa nggak tahu? Data trainingnya tuh tadi berapa ya Sep tadi tuh? Kita ngetes berapa gitu maksudnya? 6.000 data training 1.500 data Pak 6.053 data training 1.500 data tes. Wah, canggih banget nih. 99 nih kalau jadi TA ini perfect kamu ya, dewa ini. Ya. Untuk data itunya Pak, data suaranya juga sebagian ada yang ngambil dari yang penambah pasir itu sih Pak. Iya. Suara itu sama ditambah suara-suara kita. Canggih ya. Jadi TA mah dewa ini. Ya. 99% itu kan ya. Dengan 6.000 data ya. Canggih. Oke, terus? Paling itu sih Pak presentasi. Oke. Lebih jelasnya ada videonya sih Pak. Kita bikin video. Coba. Panjang sih Pak, 25 menit. Oh Pak, nanti kamu skip aja pas bagian-bagian yang mungkin udah dijelasin tadi. Apa-apa. Itu videonya tentang yang kita jelasin Pak. Sama aja sih. Sebenarnya nggak usah juga, sama aja soalnya. Sekarang kami sama aja. Iya. Iya Pak, ini video yang kita jelasin tapi kita rekam gitu doang sih Pak perbedaannya. Nanti upload di sekalian lah. Ada yang beda nggak? Maksudnya yang perlu disampaikan gitu kan? Enggak. Justru di video banyak salah sih Pak kayaknya. Iya. Di video banyak salah. Karena rekamnya tadi subuh. Waduh, luar biasa. Jadi dibuatnya tadi subuh gitu ya? Videonya mah iya Pak. Aduh, luar biasa. Udah ngantuk gitu ya, udah. Aduh, kalian luar biasa ya. Sampai 99% ya, sampai subuh gitu ya, 99%. Aduh. Oke. Ya. Oke, kalau udah saya persilahkan untuk stop share-nya dulu. Ya. Oke, saya appreciate apa yang telah kalian lakukan. Ya, tapi penjelasannya kalian ngelantur semua stride itu kan ya. Activation function gitu kan. Itu udah lalu di akhir ada sigmoid. Nah, itu apa tuh aneh tuh? Lalu akhir ada sigmoid. Nah, itu kamu coba periksa lagi ya. Ngerti ya? Coba dicek aja nanti, lihat. Oke, selanjutnya kelompok yang kedua, saya persilahkan kelompok Hanjaya. Ya, dari Alexander bakal share screen. Oke. Michelle mau buka dulu katanya Pak. Oke, siap. Ada suaranya. Ya, ada. Ujian, kalau ujian nih, kalian persiapkan posisi kayak kemarin ya. Ngerti? Oh iya siap. Jangan sampai pas mau ujian baru siap-siap, Budiman tuh terutama. Budiman bikin chaos aja tuh kuliah teh dulu, Budiman.
Oke, kita mulai. Selamat pagi, selamat sore Pak Heri. Untuk hari ini kami akan menjelaskan tugas besar kami. Kami membuat closed speaker identification system, di mana program kami mendeteksi suara seseorang yang hanya ada dalam dataset. Jadi kami menggunakan suara kami, anggota kelompok kami, untuk mengisi dataset untuk program kami. Nah, kami juga menggunakan untuk front end-nya, kami menggunakan Flash. Flash itu library microwave yang sudah disediakan Python untuk front end. Jadi kami menggunakan website gitu untuk front end-nya, tapi menggunakan bahasa Python. Nah, untuk penjelasan selanjutnya, mari saksikan video kami. Ya, ini untuk videonya kalau di-share itu kan patah-patah Pak. Jadi ada linknya di chat kalau mau buka. Kalau lihat di sini juga bisa sih tapi. Oke. Saya mute dulu ya. Takutnya ngebocor ke kalian. Closed Speaker Identification System adalah sistem yang dapat mengenali suara pembicara dari sekumpulan pembicara yang sudah diketahui. Sistem akan menerima input berupa suara orang yang belum dikenal, lalu menentukan siapa pembicaranya dari sekumpulan pembicara yang telah diketahui. Sekarang kita akan membangun sebuah Closed Speaker Identification System sederhana menggunakan bahasa pemrograman Python. Pembangunan akan dilakukan dalam 3 tahap utama, yaitu ekstraksi fitur, pembangunan model, dan pembangunan antarmuka GUI. Kita akan mulai dengan tahap pertama, yaitu ekstraksi fitur. Pertama-tama, kita akan siapkan sebuah dataset terlebih dahulu. Kami menggunakan 2 buah teks yang akan diucapkan oleh masing-masing anggota kelompok. Teks pertama adalah adjektif yang berisi sekumpulan kata sifat dalam bahasa Inggris. Teks kedua adalah short story yang berisi cerita pendek juga dalam bahasa Inggris. Dear Marys. Dear Mary. Dear Marys. Dear Marys. Dear Marys. Dear Marys, kita akan membuat sebuah dokumen Google Colab yang baru dan menamakannya Get Spectrogram. Pertama-tama kita akan import library yang dibutuhkan. Yang pertama adalah OS untuk mengakses directory, dilanjutkan dengan WAV untuk membaca file WAV, NumPy untuk membantu perhitungan dalam bentuk NumPy array, dan juga DCT untuk membantu perhitungan discrete cosine transform. Kita akan spesifikasikan path untuk menyimpan file spektrogram. Lalu kita akan mendefinisikan fungsi bernama saveplot yang menerima input direktori yang sudah dispesifikasikan tadi. Perintah OSListDir akan mengakses direktori yang sudah dispesifikasikan. Lalu kita akan melakukan looping untuk setiap file yang ada di direktori tersebut. Selanjutnya kita akan membaca file audio dengan library WAV. Setelah audio berhasil dibaca, kita akan melakukan pre-emphasis dengan koefisien 0,97. Hal ini dilakukan untuk melakukan boosting terhadap frekuensi yang lebih tinggi. Selanjutnya adalah framing, yaitu membagi signal ke dalam window-window yang saling overlap. Kita menggunakan frame size sebesar 0,025 dan frame size sebesar 0,01. Kita juga akan melakukan padding agar memastikan bahwa semua frame bersifat ragam. Selanjutnya kita akan menjalankan fungsi Hamming window pada setiap frame, dibantu juga dengan library NumPy. Fourier transform dilakukan dengan koefisien NFFT sebesar 512 untuk mengubah sinyal dari domain waktu ke dalam domain frekuensi. Filter banks dilakukan untuk mengkonversi sinyal audio berdasarkan persepsi manusia. Terakhir, kita akan melakukan IDFT, yaitu Inverse Discrete Fourier Transform, untuk mengembalikan sinyal audio dari domain frekuensi ke dalam fitur. Sekarang kita sudah memiliki spektrogram dari masing-masing sinyal audio. Langkah selanjutnya adalah membuat model. Untuk itu, kita akan buka dokumen Google Colab yang baru dan beri nama Build Model. Seperti biasa, kita akan mulai dengan import library yang dibutuhkan. Kita membutuhkan Matplotlib untuk kebutuhan grafik, OpenCV untuk melakukan manipulasi spektrogram, OS untuk akses directory, dan NumPy untuk perhitungan berbasis array. Lalu kita akan membagi dataset menjadi training dataset dan validation dataset. Hal ini dilakukan untuk mencegah overfitting. Di dalam masing-masing directory train dan validation terdapat masing-masing nama dari anggota kelompok yang menyimpan spektrogram dengan jumlah sebagai berikut. Selanjutnya kita akan membuat sebuah model dengan bantuan TensorFlow dan Keras. Pertama-tama kita akan import terlebih dahulu library-nya. Kita akan inisialisasi 4 buah array kosong, yaitu train labels, train images, test images, dan test labels. Lalu kita akan memproses semua label menggunakan looping, di mana dalam setiap loop kita akan membaca spektrogram dengan OpenCV,
melakukan normalisasi dengan membagi dengan 255, dan memasukkannya ke dalam array train images dan train labels. Proses ini dilakukan untuk semua dataset anggota kelompok, baik train maupun validation. Setelah array berhasil diisi dengan semua dataset, kita akan mengkonversikannya ke dalam bentuk NumPy array. Selanjutnya adalah pembuatan model neural network. Proses ini akan dibantu dengan library Keras dengan metode sequential. Setiap layer convolutional 2D dan maxpool 2D menandakan satu layer. Dilanjutkan dengan layer dropout untuk mengurangi hubungan antar layer, flatten untuk meratakan layer, dan terakhir adalah dense layer. Dalam hal ini kita memiliki 6 orang pembicara sehingga dense layer yang terakhir harus berdimensi 6. Setelah melakukan hyperparameter tuning, kami mendapatkan 10 epochs dengan akurasi 98%. Plot loss dan akurasi menunjukkan loss yang kian menurun dan akurasi yang kian meningkat. Kita akan melakukan testing dengan menggunakan validation data. Hasil output yang dikeluarkan adalah sebuah array berukuran 6 yang masing-masing berkorespondensi terhadap satu pembicara. Array ini sering juga disebut dengan one-hot encoding. Selanjutnya, kita akan save modelnya untuk kemudian dilakukan loading di dalam modul Flask. Dalam hal ini, Flask digunakan sebagai antarmuka user dengan sistem. Flask berjalan di atas bahasa pemrograman Python sehingga kita dapat menggunakan tools dan library yang digunakan sebelumnya. Kita akan menginisialisasi variabel app dengan objek Flask. Selanjutnya, kita akan mendefinisikan beberapa buah routing. Yang pertama adalah slash. Slash akan merender template HTML yang sudah kita buat untuk merekam audio dan meneruskannya ke dalam sistem. Predict akan menyimpan sekumpulan prosedur yang digunakan untuk memprediksi suatu data audio. Cara kerja fungsi predict adalah sebagai berikut. Pertama-tama kita akan merequest file dari user dengan metode request.file. Lalu file yang diterima akan dibuka sebagai audio. Selanjutnya proses yang sama akan dilakukan terhadap file audio yang diterima. Setelah prediksi dikembalikan, kita akan mengklasifikasikan hasil prediksi tersebut, di mana indeks 0 pembicaranya adalah Hanjaya, indeks ke-1 Jennifer, indeks ke-2 Michelle, indeks ke-3 Nicholas, indeks ke-4 Irenika, dan indeks ke-5 adalah Daniel. Kita juga akan melakukan plotting pie chart dan menyimpannya ke dalam file py.png. Sekarang kita bisa menjalankan aplikasinya dengan perintah python main.py. Di sini sudah terlihat bahwa aplikasi berjalan di port 5000. Sekarang kami akan menunjukkan demo singkat yang akan dibawakan oleh Jennifer. Tes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2. Setelah menekan tombol stop, kita dapat melihat penutur dengan persentase tertinggi dilanjutkan dengan persentase masing-masing penutur dan pie chart-nya. Halo, jadi ini adalah demo dari tugas besar mata kuliah Speech Processing, Closed Speaker Recognition. Hasil kedua menunjukkan adanya perbedaan. Karena adanya kemiripan antara suara Jennifer dengan Michelle, Jennifer mendapatkan persentase 81%, sedangkan Michelle mendapatkan persentase 18%. Iya, sebelumnya mau nambahin juga Pak, sebenarnya ada yang belum dimasukin ke tadi videonya, yang pas activation function buat dance layer-nya itu sebenarnya kami pakai Swiss activation function Pak. Swiss, jadi X kali sigmoid X gitu. Oh, jadi dia mau modifikasi dari ya, jadi bisa tinggi gitu akurasinya Pak. Oke. Kayak gitu. 58% ya? 98%. Kalau makin banyak orang pasti nggak drop kan ya? Ya. Masih sedikit. Iya kan? Ini kan masih sedikit Ya. jadi 98% ya? Tapi mungkin kalau datasetnya diperbanyak Pak, mungkin bisa tinggi akurasinya. Jadi kami nggak sampai 10.000 Pak dataset buat kami berenam. Ya. Tapi bagus ya. Nah, kamu posting atau itu di Instagram atau di mana gitu kan? Oke, siap. Jangan masih butuh Pak. Jadi apa? Ini topik TA nih rame nih seperti itu. Tapi gini, balik lagi tadi dance layer-nya sama convolution layer-nya banyak kan dance layer ya. Bisa jelasin nggak kenapa itu? Coba kamu lihat. Yang dance convolution layer itu dibanding dance pas sequential bikin sequential model sequential di Ya. Nah, ini. Karena convolution layer-nya 1, 2, 3. Yang terakhir nggak di ini ya, nggak di maxpool ya? Nggak Pak, ya. Oh iya, langsung. Kenapa nggak di maxpool?
Sebenarnya ini tuning aja sih Pak, saya nggak tahu alasannya kenapa, cuma tuning aja sih Pak. Nge-tuning, coba-coba ngerubah-rubah gitu Pak. Cuma mungkin karena deadline-nya banyak. Setelah convolution di-pooling kan? Iya Pak. Kan setelah convolution itu di-pooling kan biasanya gitu ya? Iya Pak. Dropout juga sebenarnya di-pooling juga, mirip-mirip kan, dropout juga kan? Itu di flatten ya. Iya. Nah ini, pakai dance layer-nya yang unik ya, pakai activation-nya Swiss gitu kan ya? Swiss ya. Baru pakai sigmoid ya. Ya, mungkin karena masuk ke ya. dance yang Awalnya kan karena cuma dapat 40-60%-an gitu Pak ya akurasinya. Cuman dance layer-nya sama saya ditambahin, jadi dia nikat. Jadi mungkin karena dia backward sama forward propagation-nya makin banyak kan ya Pak, kalau dance-nya makin banyak gitu. Ya, betul. Jadi weight-nya ya kayak gitu. Back-nya kan, artinya karena training bangun modal, back-nya kayak penting kan. Iya, gitu. Kalau gitu. sedikit juga biasanya ya underfit ya. Ya. Terus ini Pak harusnya ditambahin noise dulu ya awalnya. Ini kita enggak. Jadi add noise gitu. Benar. Sekarang kan ada noise cancellation, ngapain kamu tambahin noise gitu kan? Serius. Jadi noise itu sebenarnya baik-baik, makanya pertemuan terakhir itu maksudnya saya sempat di ini juga di ibaratnya apa ya? Saya mau penelitiannya menambahkan itu gitu, satu sisi penelitian saya gitu. Tapi nanti ada seorang istilahnya ahli gitu ya, yang ibaratnya kayak profesor gitu, cerita ngapain gitu kan kamu melakukan noise reduction, sedangkan sekarang sudah ada alatnya. Beliau dari orang elektro kan di ITB, Dewan Riset Nasional lah, termasuk staf ahli gitulah, jadi penasehat Dewan Riset Nasional gitu. Ngapain tuh kan? Emang benar kan ya? Setelah ada noise cancellation, sekarang kalau namanya handphone itu luar biasa. Noise sama dia difilter nggak secara otomatis? Difilter. Ya kecuali kalau noise-nya gede banget kayak suara mobil gitu ya, iyalah itu mah suara kita mah noise-nya gede noise-nya gitu kan, seperti itu. Tapi kayak suara hujan, suara apa udah hilang semua dia. Hebat gitu kan, seperti itu. Kalau pakai laptop zaman dulu boro-boro pasti berisik gitu kan. Saya udah nyobain juga seperti itu. Jadi ya nggak perlu lah noise-noisean seperti itu. Cuman ini udah bagus kan seperti itu. Cuma nanti kalau jadi skripsi atau tugas akhir kan harus jelasin ya semua. Ini kenapa nggak ada max pooling terakhir nih, harus bisa jelasin. Kan pada umumnya kan setelah calculation layer ada max pooling. Ya. Gimana Michelle? Kan tadi tuh ada noise, misalkan noise gitu tuh Pak, kayak tadi Bapak bilang kan suara mobil. Nah kalau misalkan kayak noise kayak laptop gitu Pak, kan saya biasanya tuh nge-Discord tuh Pak. Tapi kayak misal saya buka aplikasi, tapi kedengeran gitu sama orang lain gitu Pak. Apa itu noise-nya bermasalah? Jadi nggak bisa nangkep noise-nya, atau mic saya yang gimana biasanya, gitu Bu? Biasanya gini, kalau yang untuk laptop zaman dulu, itu nggak disertakan noise cancellation. Nah, makanya suka ke bawah noise-nya, yang gitu yang kena gitu kan, suka ke bawah. Tapi untuk laptop generasi sekarang itu luar biasa. Biasanya udah beda lah. Udah benar-benar mereka itu bisa memfilter gitu kan, noise cancellation. Jadi ada, kan saya bilang ada apa? Ada speaker, ada mikrofon. Dia itu dikondisikan sedemikian rupa. Sekarang kayak headset sekarang lihat nggak? Yang tanpa nirkabel. Nah itu tuh sebenarnya udah dipasang satu mikrofon, satu headset di situ, diposisikan sedemikian rupa biar nanti ada noise, dia langsung netralisir, gitu kan. Kecuali yang memang noise-nya memang ya sangat besar ya susah lah itu, kan dikondisikan. Tapi untuk speech recognition ya, speaker recognition terutama ya udah dikondisikan lah. Nggak mungkin tiba-tiba pakai yang itu yang nggak. Yeah. Ya, kecuali kalau memang filenya memang ya suaranya memang direkam dari CCTV. Yang CCTV tahu sendiri kan, CCTV memang kualitasnya biasanya nggak bagus-bagus banget biasanya, ya, kecuali kayak gitu. Buat forensik, nah itu baru kayaknya perlu noise reduction seperti itu. Ya, paham ya? Tapi okay. Itu maksudnya penelitian di bidang speaker recognition, tapi domain yang berbeda sama speaker recognition itu sendiri gitu. Jadi jangan semua dipakai. Kecuali kalau kamu dari sekarang udah mikirin nih, nanti kan skripsi atau tugas akhir, gue mau main di sini, dipikirin semua bagus tuh. Kebanyakan tuh gini, kebanyakan ya, serius. Jadi skripsi itu baru dipikirin di semester akhir. Nah itu menurut saya itu pasti lama lah. Kalau udah dipikirin dari sekarang, misalkan kalian ini semester 6, udah dipikirin. Biasanya satu semester beres harusnya. Kan kita tinggal ini doang, tinggal istilahnya enhance lah. Ya, jadi secara konsep kan udah dapat, ya ikut MedPen udah punya jurnalnya, udah bisa cerita, gue udah nyobain juga, gue tahu baseline sistemnya, setidaknya di Python. Ya, meskipun kita udah tahu layer-layernya seperti ini dan hasilnya bagus, nah kamu bisa propose. Saya pengennya segitu biar cepet dulu kalian itu lulusnya gitu. Jangan nanti nyari sesuatu yang kan itu gini. Yang namanya eksperimen itu
sekali bisa selesai nggak yang namanya eksperimen? Bullshit lah. Bullshit, namanya eksperimen itu percobaan. Percobaan itu berkali-kali. Kan nyoba gagal, coba lagi. Nyoba gagal, coba lagi. Bukan sekali nyoba langsung bisa, itu bohong banget. Einstein aja nggak kayak gitu kan. Apalagi kita gitu kan yang levelnya masih cupu gitu kan. Dibandingin sama Einstein aja berkali-kali gitu kan. Kita pengen sekali jadi magic atau seperti itu. Ya. Nah kalau bisa makanya saya bilang, kenapa tugas besar ini kalian saya paksa gitu biar punya setidaknya iya kepikiran, iya kayak gini nih gitu kan. Kayak tadi kan kamu pakai mainnya spektrogram ya. Kamu ada spektrogram kan? Iya nggak? Ya betul Pak. Ya kan? Ya seperti itu. Kalau tadi pertama kan ada kroma dan lain sebagainya dipakai sama mereka gitu kan. Seperti itu. Ya. Oke. Sampai sini paham? Nah, tapi yang closetnya ini, yang closetnya kamu nanti bisa modified. Ya. Closet itu kan berarti kan kata-katanya udah kamu tentukan sendiri ya? Iya. Ya, dari orang-orangnya juga udah, ya maksudnya dari orang-orang yang saya tahu gitu, seperti itu. Ya, tapi ini sebuah proses, baik lagi. Nanti ya bisa dipakai lah. Ya, nanti Pak, saya mau ngecek juga Pak, apa yang dibicarakan Pak, pakai apa? RNN itu kan. Ya. Nah, selain kan sekarang banyak kan ada fake ya, di fake kan luar biasa kan? Ya. Sekarang banyak di fake juga. Nah, kira-kira apa sih yang bisa kita expose di sana? Diputar balik rekaman Pak. Iya, kan pakai kan akan kerasa banget ya ini. Kedetekan dia detail banget. Ya seperti itu. Kalau orang awam ya miripnya sama ini mah. Masih ngomong si Barack Obama, ini ngomong siapa? Jokowi, padahal di fake seperti itu. Cuma di Indonesia kayaknya pada nggak bisa kan. Indonesia fitnah gitu ya. Okay. Tapi ada ini sih Pak, ada open source-nya di fake saya lihat. Ada ya, gila-gila itu. Video juga bisa itu. Gila, segila itu. Oke? Iya. Di fake langsung ya. Ada. Bisa gila tuh, bule-bule itu emang gak ada kerjaan dia mereka. Bukan gak ada kerjaan, maksudnya ya udah nggak mikirin hidupnya, udah nggak susah gitu. Jadi berani gitu kan ya untuk melakukan percobaan-percobaan. Kalau kita nggak hidup, saya juga nyobain jadi peneliti ya di Indonesia mah akan hidup lah. Bisa hidup cuman nggak bisa nabung, nggak bisa apa, mati sengsara ya. Oke. Di luar enggak. Ya baik lagi lah nih proses. Oke, thank you, good ya. Ini good lah. Thank you Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Yuk sama-sama. Oke, yang terakhir kelompoknya Jason ya. Pak, kita videonya 19 menit Pak, agak lama. Jadi kalau live aja gimana Pak? Kamu share di chat, nanti kita lihat videonya dulu, baru setelah itu kamu review. Ya. Tapi saya videonya di-upload ke Google Classroom sih Pak, di zip gitu. Nggak apa-apa. Kamu di Google Classroom? Bukan di YouTube? Iya, videonya saya kumpulin ke assignment jadinya, bukan di-upload ke YouTube Pak. Oke. Nanti kita download dulu lah. Ya. Lumayan gede loh Pak, 400 mega Pak. Atau saya share screen aja videonya. Ya udahlah, saya screen aja nggak apa-apa lah. Jadi kamu putar video dulu aja, kita dengerin, setelah selesai baru kamu review. Ya. Gitu. Oke Pak. Ya. Apa suaranya masuk Pak? Masuk. Sip. Suara videonya ya? Iya Pak. Suara videonya belum. Suara videonya belum. Yang lain masuk nggak? Suara kamunya mah ada. Bentar, saya gedein. Putar dulu aja, nggak apa-apa Jason. Pakai MATLAB ya? Nggak ada suaranya, Di yang lain ada suaranya nggak? Sorry. Nggak ada juga sih, Pak. Nggak ada. Nggak ada, Pak. Kalau kamu ini aja, Jason, paling sambil kamu jelasin aja nggak apa-apa kan? Atau saya run aja programnya juga nggak apa-apa sih Pak. Misalnya saya run lagi gitu. Ya udah nggak apa-apa lah, jelasin aja.
udah nyiapin. Kalau oke kalau begitu selamat sore Pak Heri dan teman-teman. Kami dari kelompok 2 mau mempresentasikan tentang tugas besar speech recognition yang kami speech processing yang kami buat, yaitu topik kami text dependent speaker verification. Jadi sistem yang kami bangun itu secara garis besarnya bisa memverifikasi apakah si audio yang menjadikan testing itu bisa diverifikasi sebagai nama tertentu atau tidak, dan hanya terbatas menggunakan kata halo. Jadi kami merekam suaranya itu merekam suara halo doang. Jadi pertama kami itu membuat tampilan untuk melakukan perekaman suaranya. Nah, di sini kita bisa atur waktunya. Kalau yang kami buat rekamannya itu semua panjangnya 2 detik kurang lebih. Setelah dia pencet record, nanti dia akan langsung terima input dari mikrofon. Halo. Ya, kedengar. Nah, kemudian langsung diplot ke grafiknya. Selain itu bisa di save juga, misalnya di save kita kita udah nyiapin. Jadi kamu langsung rekam ini ya? Iya betul Pak, saya rekamnya pakai ini. Jadi si sample rate-nya itu memang dari awalnya udah ini Pak, udah sama, udah 8.000 ya kita pakai sample rate-nya itu. Iya. Jadi dari awalnya memang udah pas 8.000. Soalnya kalau misalnya kita audionya direkam di komputer yang beda-beda pakai program yang beda-beda, nanti bisa beda-beda kan Pak ya, si ininya. Harus di down sampling atau apa sample rate. Ya. Terus kita juga bisa load ini, misalnya kita mau load yang ini kayak rekaman, ini juga ngomong halo. Nah setelah direkam tadi, ini program utamanya. Ini error UI aja sih, saya masih agak ngebug UI-nya. Ini si program utamanya. Nah si person to verify ini list yang tadinya kosong. Jadi kalau kita udah nge-extract duluan si JSON sama WMP. Nah ini tuh diambil dari mana? Itu diambil dari database di sini. Jadi kita simpen semua fiturnya dan namanya itu namanya di sini kan kita pakai 2 metode, MFCC sama SBC. Nah masing-masing nyimpen Pak. Saat dia ekstrak di sini, jadi kita bisa load fiturnya. Anggaplah saya load ini JSON hello. Terus kita bisa nge-extract fitur dari si file audio ini. Nanti langsung di save di database-nya ini. Kita pakainya .mat karena .mat itu ekstensi MATLAB yang isinya bisa variabel, isinya bisa array, bisa macam-macam. Jadi lebih enak untuk ngaturnya. Mat itu apa singkatannya coba? Apa? Mat itu apa? Singkatan dari apa gitu? Matrix atau apa? Matrix ya. Matrix dia itu. Jadi saya bisa apapun juga. Ini kayak kenal saya. Ini namanya Ucaf ya, bukan? Dari Ucaf bukan? Ucaf, oh bukan Ucaf Pak ini. Oh, bukan. Ini saya tahu nih ini. Ya awal. Saya GUI-nya nggak bikin sendiri sih Pak. Oh iya. Nah, ini kayak kenal gitu. Tapi yang ini tuh aslinya tuh GUI untuk GUI-nya saya ubah sedikit karena dia tuh ada banyak fitur yang macam-macam. Tadinya ada banyak banget fitur, saya potong jadi fiturnya buat ini doang, buat yang saya pakai aja. Kemudian ditambahin untuk verifikasi juga. Nah, kemudian, saya ini kalau kita misalnya ekstrak fitur, kita load, anggaplah ini saya ngerekam yang ketiga, terus di save-nya sebagai upping misalnya. Nah, setelah kita ekstrak fiturnya, nanti dia akan langsung muncul di sini karena udah ke-save di database-nya sini, di .mat-nya. Jadi saya ngambil yang udah ke-save aja si ke list box-nya. Nah, terus untuk melakukan verifikasinya, jadi kita bisa pakai contohnya misalnya di sini saya pakai file karena ini modelnya itu dibikinnya pakai file yang JSON hello 1. Misalnya saya mau pakai JSON hello 2 gitu Pak.
terus milih orangnya untuk verifikasi siapa. Saya pilih sebagai OMP dengan metodenya apa, MFCC atau SBC. Terus misalnya di verify, terus dia denied. Di sini ini dia ngedeteksinya tuh maaf saya agak bingung ngejelasinnya. Jadi si verifikasi kita ini kita bikinnya pertama ngecek dulu ke si database-nya. Jadi dia itu dicek dikenali sebagai siapa gitu, Pak. Dikenali sebagai siapa dulu. Misalnya saya nah, sini nih. Di sini saya simpan dulu. Jadi dia begitu nge-compare, dia compare feature-nya kan yang tadi audio ini sama yang ada di database tadi fitur-fiturnya. Terus pilih compare-nya mau MFCC compare atau si SBC compare. Nah, dia nyimpen si 3 nama yang mendekati sama yang si audionya. Terus si actual person-nya sama saya di-save, dimasukin ke variabel. Ini untuk ngetes jadi sistemnya itu ngenalin dulu kira-kira ini suara siapa gitu, Pak. Kemudian pertama banget ngeceknya itu ini apakah orangnya apa bukan, ngeceknya setelah dikenalin dia ngebandingin dulu sama listnya. Jadi misalnya ini listnya OMP, tapi yang dikenalinya Aping di sini. Jadi udah pasti bukan, tapi dia cek lagi tetap. Dia cek lagi karena bisa aja si sistemnya itu salah ngenalin gitu, Pak. Jadi misalnya harusnya itu suara saya, tapi dikenali sebagai WMP. Cuman jadi kan nggak langsung ditolak gitu, Pak. Jadi dia ngecek lagi sesuai si threshold-nya. Itu bukan verification berarti ya? Kalau verification kan saya tahu nih Aping, cari speaker modelnya Aping, bandingin aja gitu. Kalau ini kan ada Aping, bandingin sama Aping, bandingin sama WMP, berarti speaker identification ya? Iya nggak? Kalau kayak gitu. Iya sih, Pak. Jadi verifikasinya dikenalin dulu sih, Pak. Saya juga agak bingung pertama bikinnya gimana sih si verifikasi ini tuh. Oke. Jadi saya pikir untuk bikin verifikasi yang seperti itu. Jadi dia kenalin, jadi di recognition dulu ini speakernya siapa, baru dicek sih, Pak. Nah, ini ada detailsnya bisa kita lihat. Ini dia skornya, first match-nya, second match sama si third match-nya si orang ketiganya siapa, si skornya. Nah, kita itu pakai untuk nge-compare-nya pakai multi-Gauss, Pak. Multi-Gauss ya. Nah, multi-Gaussian. Kenapa saya pakai multi-Gauss? Karena saya nemu apa ya? Kayak penjelasan singkat lumayan untuk melihat relationship pakai si Gaussian multi-Gauss gitu, Pak. Kurang lebih. Nah, kemudian untuk ekstraksi fiturnya, kita juga sekali ekstrak feature ini sebenarnya manggil fungsi 2. Fungsi untuk secara ini pakai MFCC sama pakai SBC. Nah, mungkin WMP bisa jelasin? Kalau yang coba MFCC dulu yang pendeknya. Isi kita langsung pakai library dari MATLAB-nya yang di line 14 itu, Pak. Ya tinggal masukin sinyal sama frame rate-nya berapa, terus nanti dapat fiturnya. Nah, fiturnya ini disimpan nanti ke .NET tadi. Jadi cell array gitu, Pak, disimpan. Kalau misalnya kita load, si fiturnya itu disimpan di VA. Nah, ini. Jadi ini ada isinya lagi. Iya, betul. Oke. Itu fitur satu orang, ini fitur orang kedua, ini fitur orang ketiga. Iya. Kalau yang SBC itu sama, tapi untuk fitur ekstraksinya sendiri ada fungsinya sendiri, yaitu SBC2 di line 13. Nah, SBC2 ini tuh
Dia pertama tuh nge-framing dulu kayak di line 4 itu pakai Hamming, terus habis itu dihitung jumlah size-nya dan gitu dan lainnya itu untuk nanti inisialisasinya. Kemudian nanti diubah dulu Pak ke frekuensi domain frekuensi. Itu pakainya wavelet yang di line 19 itu. Jadi setiap frame di loop. Nah, nanti frame tersebut diubah ke wavelet dulu. Nah, setelah diubah ke wavelet, nanti setiap band di waveletnya itu dihitung energinya. Total di sini kita pakai 24 energi gitu. Oke. Terus habis itu sama kayak tadi dimasukin lagi ke database-nya yang .NET tadi. Setiap fitur-fiturnya. kalau kamu tahu speaker modelnya 12x8 betul nggak itu? Coba lihat speaker modelnya. Iya Pak. .NET-nya. Nih. 12x8, 8x12. Ini tuh. 12x8 sih. Itu kan ada 3 bagian kan? Ya. Ada weight-nya. Ada 3. Korek. Ini sama ini. Jadi masing-masing di ekstraknya sama dan MFCC-nya juga di bener ya ini. Nah, jadi sekali ini yang MFCC measurement kan ya? Nah ya, ini yang MFCC-nya. Jadi sekali pencet tombol ekstrak itu kita manggil 2 fungsi langsung tadi MFCC inject, feed inject sama SBC feed inject. Otomatis dia kan. Jadi biar barengan gitu. Oke. Jalannya. Terus akurasinya berapa nih akurasinya? Nah, kalau akurasinya itu kita nggak pakai training machine learning Pak. Jadi ini manual sih sebenarnya. Cuman saya nyobain. Kalau misalnya saya kan udah ngerekam nih Pak. Ini saya ngerekam ngomongnya piano Pak. Nah, tuh dia tuh ini coba saya bersihin dulu deh Pak database-nya. Oke. Nah, jadi kalau misalnya database-nya kosong, dia list-nya juga kosong Pak. Jadi saya ulang lagi untuk ekstraknya. Ini kita pilihkan sebagai JSON misalnya ekstrak. Kemudian nah, misalnya saya ini udah rekaman Pak. Ini piano. Saya ngomongnya piano, bukan halo. Verifikasi. Dia di-accept. Nah, padahal kan ininya beda. Kenapa di-accept? Karena saya nyobain dia si threshold-nya di luasin pisan gitu Pak. Jadi kalau ini kan kita lihat si nilainya itu skornya segini, 23. Tapi kalau misalnya saya pakai halo? Ya. Kamu itu banyak ininya, banyak kosongnya itu. Banyak diamnya. Kamu belum puangin ya si frame-frame-nya ya? Kenapa? Iya. Ini tuh sebenarnya ngedrop pasti sebab nanti ke bawah terus. Ya, sebenarnya saya tuh udah nyari caranya supaya biasanya motong saya segini aja gitu Pak, dari awal sampai akhir. Cuman ngebug terus Pak, jadi saya nggak berani masukin dulu. Oke. Nah, kalau misalnya saya pakai ini dia skornya lebih tinggi sih. Pakai yang ngomong halo. Hasilnya itu. Nah, jadi dia pas ngecek ininya lagi kan diterima karena nilainya lebih dari segini gitu Pak. Ini nilainya kecil banget sih, nilai minimal untuk masuknya gitu.
Cuman kalau misalnya saya ganti jadi misalnya tadi kan 2 jadi 3 gitu Pak misalnya. Loh, saya accepted dia itu ternyata ini juga 23 ternyata hasilnya Pak. Nggak usah, pakai ini aja wavelet misalnya. Saya ini Pak, misalnya pakai ini kan piano Pak. Pakai wavelet SBC dia skornya dapat 8. Nah, terus ini kan minus 23 saya ganti jadi 9 misalnya Pak. Salah. Nah, dia itu bakal nolak yang piano harusnya. Tuh, di denied meskipun dia ininya JSON gitu Pak. Dia mendeteksi si suara sebagai JSON, tapi karena si threshold-nya ini dia 9, tadi skor untuk masuk ke dianggap sebagai JSON-nya, maka dia ditolak. Kalau MFC biasanya kan skornya kan paling gede 0 ya. Nah, itu saya tuh kalau misalnya kan pakai ini Pak, ini tuh kan log likelihood sebenarnya hasilnya. Cuman hasilnya itu lebih dari 0 gitu Pak. Itu unik tuh, harusnya kan 0 kan. Ya, saya juga bingung pertama. Karena waktu awal-awal ngetes bukan pakai Halo misalnya Pak ya, itu dia memang dapat skornya minus. Memang minus biasanya mah. Berarti nggak Iya. 0, berapa gitu kan. Ya begitu saya ini testing pakai yang lain, dia hasilnya malah gede gitu Pak. Ini mungkin juga sih kalau saya pikir sih karena ini dia si rekamannya kebagi 2 Pak. Jadi saya ngomong piano sih, cuman mungkin di bagian A-nya atau di bagian mau ngomong M-nya dia, jadi ini no-nya agak kepisah gitu Pak. Jadi dia nilainya tuh jadi tinggi malah, jadi lebih dari 0. Berarti belum dicoba ya akurasinya mah ya ini ya. Ya soalnya saya manual bikinnya Pak ini, banding-bandingin doang. Jadi laporannya saya ada cantumin nyoba satu-satu misalnya pakai yang untuk bangun model dengan suara saya, untuk ngeverifikasi JSON dengan sama detailsnya dapat skornya berapa gitu Pak. Oke. Sekian sih Pak yang kami buat segini. Oke, makasih ya. Makasih Pak. Oke. Nah, yang lainnya ada yang mau tanya nggak yang lain? Halo? Nggak ada? Kalau nggak ada ya? Oke, jadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ya, kita akan ujian, jadwalnya kan Anda bisa lihat mungkin ya, pakai Zoom, harap mempersiapkan ya apa yang perlu dipersiapkan. Yang penting itu ya tadi posisi-posisinya, jangan sampai ya jadi omongan lah. Pasti kan ada ini juga, pengawas juga gitu kan. Ya, saya harap kalian ya prepare aja, waktunya 90 menit, efektifnya 80 menit. Ya, berbeda dengan seperti biasanya yang sekitar 2 jam kan ya. Ya, saya harap kalian mempersiapkan diri, ingat pakai cheat sheet, 1 lembar A4, boleh diketik, boleh ditulis tangan, tapi yang pasti 1 lembar A4. Oke? Nah, kisi-kisinya apa? Kisi-kisinya ya, kalau saya sampaikan semua udah mau pakai cheat sheet, kasih kisi-kisi, ya udah aja itu mah, ya tinggal nyalin. Ya, tapi setidaknya sih, kalau kalian ikutin perkuliahan dengan baik sih harusnya bisa jawab semua gitu kan ya. Nggak susah-susah banget, cuman mungkin ada yang lupa ya wajar. Hanya ada cheat sheet seperti itu. Oke? Sampai ini yang perlu nggak? Dari UTS kan nyapa ya bahannya? Ya, dari UTS ya. Jadi yang sebelum UTS, yang sebelum UTS akan dibahas gitu kan. Paling sedikit-sedikit yang kalian pasti tahu juga gitu. Siap. Oke? Kalau ada pertanyaan, saya akan akhiri sesi ini ya. Sampai berjumpa lagi. Tetap semangat ya. Oke. Ya, makasih Pak. Makasih Pak.
Yuk, oke. Terima kasih, Pak. Yuk, mari. Yuk, sama-sama, mari. Terima kasih. Yuk. Terima kasih, Pak. Yuk, mari.